Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Eka Alvifsa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kekhasan tingkah laku kognitif remaja dan teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Laswari Filia. Saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial, serta perkembangan berpikir dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesep Tani Hordeni. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif dan perkembangan pribadi, dan materi selanjutnya yaitu perkembangan pemahaman agama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kekhasan tingkah laku kognitif remaja. Pada dasarnya, remaja telah mampu membedakan antara lain hal-hal atau ide-ide yang lebih bagus dibandingkan ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak bisa mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide yang baru. Baiklah, saya akan membahas materi kedua, yaitu teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Teori Piaget adalah teori yang sangat terkenal dan merupakan teori perkembangan kognitif mengenai remaja yang paling banyak dibahas secara luas. Menurut teori Piaget, remaja termotivasi untuk memahami dunianya karena hal ini merupakan suatu bentuk adaptasi biologis. Remaja secara mengkonstruksikan dunia kognitif sendiri. Dengan demikian, informasi-informasi dari lingkungan tidak hanya sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka. Agar dunia itu dapat dipahami, remaja mengorganisasikan pengalaman-pengalamannya, memisahkan gagasan-gagasan yang kurang penting, dan menggabungkan gagasan-gagasan itu satu sama lain. Mereka juga mengadaptasikan pemikiran mereka yang melibatkan gagasan-gagasan yang baru, karena informasi tambahan ini dapat meningkatkan pemahaman mereka. Dengan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan akan tidak sering ada orang yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis termasuk situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana semestinya menurut alam pikirnya. Di samping itu, pengaruh egoisentris sering dilihat, di antaranya berupa 1. Cita-cita idealisme yang baik terlalu menitikberatkan pikiran sendiri. 2. Kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri, belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Dari pengaruh perkembangan psikologi sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor perkembangan sosial anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor kematangan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, faktor pendidikan. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligasi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat tentang perkembangan berpikir dan moral. Teori tentang berpikir adalah sebuah teori bahwa pikiran tidak dapat langsung diobservasi, dan teori pikiran yang muncul sebagai potensi kemampuan lahiriah pada manusia, tetapi membutuhkan pengalaman lainnya selama beberapa tahun sebagai menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi interpersonal atau nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri. Dan dimensi ini di interpersonal, apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Tahap perkembangan moral. Menurut Piaget dalam Slavin, sebagaimana kemampuan kognitif,
Piaget berpendapat bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang diprediksi, yakni dari tipe penalaran moral yang sangat egosentris, maksudnya yang sangat egosentris, ke tipe penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan, berdasarkan kerjasama dan ketimbalbalikan perasaan dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi interpersonal atau nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri. Dan dimensi ini di interpersonal, apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Tahap perkembangan moral. Menurut Piaget, dalam Slavin, sebagaimana kemampuan kognitif, Piaget berpendapat bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang diprediksi, yakni dari tipe penalaran moral yang sangat egosentris, maksudnya yang sangat egosentris, ke tipe penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan, berdasarkan kerjasama dan ketimbalbalikan. Baiklah, saya akan membahas materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Dalam masa remaja terdapat perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Masa remaja dalam perkembangan kognitif meliputi 1. Pemikiran operasional formal, yaitu pemikiran lebih abstrak dari pemikiran seorang anak yang telah mengalami kemajuan. Dengan abstraknya pemikiran mereka, remaja semakin tertantang untuk membuktikan pemikirannya. Pada masa ini, mereka juga idealis. Semua harus ideal. Dan yang kedua, yaitu ada kognisi sosial berupa egosentrisme. Kognisi sosial berupa egosentrisme terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penonton khayalan, dan yang kedua dongeng pribadi. Untuk egosentrisme itu sendiri, suatu anggapan remaja bahwa dialah yang menjadi pusat dari segalanya, sedangkan yang lainnya hanya pelengkap bagi mereka. Nah, untuk penonton khayalan yaitu suatu persepsi remaja bahwa orang lain yang ada di sekitarnya itu memperhatikannya. Lain halnya dengan dongeng pribadi, yang merupakan perasaan unik seorang remaja. Remaja beranggapan tidak mengerti atau tidak paham dengan perasaan mereka sendiri. Remaja biasanya menceritakan tentang dirinya sendiri dan fantasinya dalam buku harian mereka. Dan yang ketiga, ada pengambilan keputusan, yaitu remaja dihadapkan pada situasi di mana dia bukan lagi seorang anak, melainkan seorang yang sedang beranjak dewasa. Terdapat hasrat yang tinggi untuk mereka mengambil keputusan karena ingin lepas dari bayang-bayang orang tua mereka. Sedangkan perkembangan kepribadian yaitu kecenderungan remaja melakukan originalitas dan berdiri sendiri. Originalitas yaitu berusaha untuk membedakan dirinya dari kategori-kategori anak-anak dan dewasa. Sedangkan berdiri sendiri yaitu berusaha sendiri, ingin melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain dan ingin dianggap mandiri. Materi selanjutnya yaitu perkembangan pemahaman agama. Kondisi psikologis remaja ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Sikap kritis remaja juga tampak dalam kehidupan beragama. Mereka tidak menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang telah diberikan oleh orang tua mereka. Bahkan pelajaran yang mereka dapatkan pada masa kanak-kanak pun dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan dalam beragama. Hal-hal yang mereka ragukan itu biasanya menyangkut ibadah ritual. Yang ikut andil dalam timbulnya keraguan beragama pada remaja yaitu informasi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan tidak hanya menimbulkan keraguan, tapi juga menimbulkan konflik pada diri remaja.
Konflik dan keraguan beragama dianggap para ahli agama sesuatu yang membahayakan bagi pertumbuhan kehidupan beragama seseorang pada masa mendatang. Sedangkan menurut psikologi agama, hal ini merupakan hal yang wajar karena merupakan bagian dari proses kehidupan perkembangan agama seseorang. Kehidupan beragama pada remaja juga banyak diwarnai oleh timbulnya konversi keagamaan. Gejala ini diartikan sebagai berpindahnya afiliasi keagamaan seseorang. Misalnya, seseorang yang semulanya memusuhi suatu agama, tetapi kemudian dia menjadi pemeluk agama yang taat. Dia kemudian menjadi pemeluk agama tersebut. Nah, dari sudut pandang psikologi perkembangan, gejala ini merupakan proses pencarian identitas diri remaja. Karena remaja masih memiliki emosi yang sangat labil, maka jalan kembali kepada agama merupakan solusi yang sangat wajar. Agama menjadi alternatif untuk menghadapi goncangan emosional. Meskipun emosi yang kuat masih mewarnai kehidupan beragama remaja, tetapi mereka tetap bersemangat dalam menjalankan agamanya. Sehingga ada kecenderungan ke arah fanatisme dan sektarianisme.